Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dikarenakan sebelumnya konten aku yang ada di TikTok itu sempat viral karena aku masuk di Shopee. Nah, itu aku sempat dapat banyak banget pertanyaan tentang CV aku seperti apa sih, kemudian cara masuknya di Shopee seperti apa. Nah, kali ini aku akan ngebahas seputar CV writing. Nah, kemarin itu aku sempat bikin sharing session kecil-kecilan sama beberapa teman-teman yang udah join di grup Telegram aku. Nah, di situ aku sharing seputar bagaimana sih caranya membuat CV yang baik dan benar. Sebelumnya, bagi kalian yang mau join di grup Telegram aku, kalian bisa klik linknya di description box di bawah ini. Karena kemarin banyak yang keskip dan gak ikut sharing session aku, jadi di sini aku mau ngebahas seputar CV writing yang udah aku jelasin di sharing session aku kemarin. Jadi bagi kalian yang keskip kemarin, kalian bisa tonton lebih jelasnya di sini. Oke, jadi mungkin aku akan ngebahas dulu kenapa sih kita penting banget untuk bikin CV yang baik dan benar. Oke, kenapa sih pentingnya kita membuat CV yang baik dan benar? Dikarenakan CV ini menjadi gerbang utama di mana recruiter melihat kesan pertama kita gitu. Jadi di CV itu kita akan mencantumkan semua pengalaman yang kita punya, background kita seperti apa, dilihat semuanya dari CV. So, pastikan bahwa CV itu bisa merepresentasikan diri kalian secara baik dan benar. Nah, gimana sih bikin CV yang baik dan benar dan bisa menarik perhatian si recruiter? Nah, dalam pembuatan CV, kita harus membuat CV secara singkat, padat, dan jelas, tapi tetap merepresentasikan diri kita. Nah, sebelum kita masuk ke tips dan trik pembuatan CV, mungkin kita akan membahas dulu nih, apa bedanya resume dan CV. Nah, sebenarnya resume dan CV itu kalau di Indonesia sendiri nggak ada ketentuan baku untuk tata cara pembuatannya. Nah, kalau dari sejarahnya sendiri tuh, si resume ini biasa digunakan di Amerika Serikat, sedangkan CV biasa digunakan di Inggris. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau resume ini dia hanya digunakan untuk apply pekerjaan saja. Sedangkan CV bisa digunakan untuk apply kerja dan pendaftaran masuk ke universitas. Kemudian dari isinya sendiri, kalau untuk resume itu dia lebih singkat dan hanya mencantumkan pengalaman yang relate dengan posisi yang kita apply. Sedangkan kalau CV itu mencantumkan seluruh pengalaman yang kita punya, tapi tetap secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk resume ini biasanya dibuat dalam 1-2 halaman, tapi lebih baik membuat resume hanya dalam 1 halaman saja. Nah, sedangkan CV ini bisa dibuat 1-3 halaman. Nah, akan lebih baik lagi jika kalian bisa membuatnya hanya dalam 1 halaman. Nah, dikarenakan resume ini hanya 1-2 halaman, jadi yang dicantumkan itu hanya pengalaman-pengalaman yang relate kira-kira 1-5 tahun terakhir. Sedangkan kalau CV ini bisa pengalaman-pengalaman dari 1-10 tahun terakhir. Oke, sekarang kalian sudah tahu apa perbedaan dari resume dan CV. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, karena tidak ada ketentuan bakunya, jadi resume dan CV itu sama saja. Oke, aku akan masuk ke cara pembuatan CV yang baik dan benar. Oke, yang pertama, sebaiknya CV itu kreatif atau simple. Menurut aku pribadi dan pengalaman aku sebagai seorang recruiter, CV desainnya kreatif maupun simple itu nggak berpengaruh besar. Jadi, baik kalian mau bikinnya sekreatif mungkin atau sesimpel apapun itu it's okay. Yang penting adalah isi dari CV kalian. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu apply untuk posisi desain, itu bisa kalian bikin sekreatif mungkin, jadi bisa merepresentasikan skill-skill kalian gitu.
Nah, tapi kalau kalian yang bukan apply untuk desain, it's okay, kalian bikin yang simple aja. Tapi buat yang mau bikin kreatif, itu saran aku jangan terlalu banyak warna dan jangan terlalu banyak icon. Jadi, pastikan desain CV kalian itu enak dibaca. Nah, buat kalian misalkan yang suka nih bikin CV warna-warni, saran dari aku kalian bisa gunakan 1-3 warna aja. Jadi jangan terlalu rame nih warnanya karena akan mempersulit si recruiter untuk membaca CV kalian. Nah, bagi kalian yang mau bikin CV yang kreatif juga, saran aku adalah sedikit menggunakan icon-icon atau bila perlu tidak menggunakan sama sekali. Karena di beberapa perusahaan itu sudah menggunakan ATS atau Applicant Tracking System. Jadi ATS ini itu adalah sistem di mana si perusahaan akan memasukkan CV kalian ke sistem dan bisa secara otomatis menarik data-data kalian. Nah, kalau misalkan kalian bikin CV-nya kreatif, itu biasanya susah dibaca oleh si ATS ini. Jadi dipastikan kalian bikin CV-nya simple, mungkin boleh berwarna tapi jangan terlalu ramai. Next, itu apa yang tidak boleh dicantumkan di CV. Apa yang tidak boleh dicantumkan di CV itu adalah segala sesuatu yang tidak relevan. Nah, contohnya ini seperti education background. Jadi di education background itu cukup hanya mencantumkan 1-2 pendidikan terakhir. Jadi kalau misalkan kalian saat ini atau kalian sudah lulus S1, kalian bisa cantumkan pendidikan itu SMA dan S1. Tapi lebih baik kalian hanya mencantumkan S1 saja. Kalau misalkan kalian sudah S2, kalian bisa cantumkan education background kalian itu S1 dan S2. Jadi untuk background pendidikan kalian dari TK, SD, SMP itu aku rasa sudah tidak perlu lagi karena memang tidak dilihat oleh si recruiter. Kemudian untuk achievement yang bisa kalian cantumkan itu yang hanya relevan saja dengan posisi yang kalian apply. Misalkan kalian apply untuk posisi PR, Public Relation. Nah, kalian punya achievement di bidang cooking misalkan. Nah, itu kalian nggak perlu cantumin. Jadi, kalian hanya perlu mencantumkan hal-hal yang relevan aja. Oke, next itu adalah short bio. Jadi ini adalah bagian terpenting di CV. Gimana sih cara bikin short bio yang menarik dan baik? Oke, short bio ini sangat penting dikarenakan itu adalah hal utama yang akan dilihat dari seorang recruiter gitu. Nah, kalian bisa mencantumkan si short bio ini itu memperkenalkan diri kalian saat ini sebagai apa. Kemudian kalian bisa memberitahu skill kalian apa aja. Kemudian kalian interestnya di mana, tertariknya di mana, dan mungkin passion kalian ke depannya mau jadi apa, atau kalian punya experience apa aja. Jadi untuk short bio kalian bisa isi 1-4 kalimat saja. Oke, setelah short bio kita harus bikin apa aja sih di isi CV ini? Nah, jadi setelah short bio, hal terpenting lainnya itu yang pertama adalah kontak person kalian. Jadi pastikan di CV kalian mencantumkan kontak person kalian seperti nomor telepon, email, dan sosial media kalian. Aku sarankan untuk sosial media kalian bisa cantumkan LinkedIn kalian. Kemudian setelah kontak person, kalian bisa mencantumkan working experience, atau yang belum punya working experience, kalian bisa mencantumkan organization experience. Nah, untuk di working experience ini, kalian bisa mencantumkan posisi kalian sebagai apa, di perusahaan apa, kemudian tahunnya, dari kapan sampai kapan, dan untuk di bawahnya itu kalian bisa tulis point by point gitu tentang job desk maupun achievement yang kalian capai di posisi tersebut. Kemudian untuk tata letak tahunnya, kalian bisa tulis dari tahun yang terbaru atau pengalaman terakhir kalian. Jadi misalkan ada kalian dari 2020 sampai 2021, kemudian di bawahnya kalian bisa put yang 2018 sampai 2019 seperti itu.
Kemudian bagi kalian yang belum punya working experience atau pengalaman kerja, kalian bisa mencantumkan organization experience atau pengalaman organisasi. Nah, di pengalaman organisasi ini, itu sama seperti di working experience, kalian bisa cantumkan posisi kalian itu sebagai apa, terus di organisasi apa, kemudian dari tahun berapa, misalkan dari tahun 2020 sampai 2021, kemudian di bawahnya kalian bisa jelaskan juga by point itu kalian job desk-nya seperti apa, kontribusi kalian seperti apa di organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya work ataupun organization experience, kalian harus cantumin apa nih? Nah, kalau misalkan kalian nggak punya keduanya, itu kalian bisa cantumkan prestasi-prestasi kalian di akademis. Jadi misalkan kalian di kampus, kalian bisa tulis di educational background, itu kalian kampus apa, kemudian jurusan apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa berkuliahnya. Kemudian kalian bisa tulis by point, itu IPK kalian berapa, kemudian mata kuliah yang kalian sukai apa, kemudian kalian pernah ikut project apa di mata kuliah tersebut, atau kalian punya pencapaian-pencapaian di pengalaman akademis kalian. Oke, selanjutnya untuk di bagian skill, itu kalian bisa mencantumkan hard dan soft skill yang kalian punya. Di bagian skill ini, itu membantu banget untuk recruiter tahu bahwa kalian punya skill apa aja, apakah kalian punya skill yang dibutuhkan dengan posisi yang dicari oleh si recruiter ini. Jadi pastikan kalian harus mencantumkan skill-skill yang kalian punya. Nah, untuk terakhir, bagi kalian yang punya achievement, itu kalian bisa tambahin juga di isi CV kalian, jadi itu bisa jadi nilai plus bagi kalian. Oke, dari isi CV kita sudah bahas tuntas. Jadi di sini ada juga nih yang nanya, kalau untuk CV itu sebaiknya menggunakan foto yang seperti apa? Apakah sebaiknya formal atau bisa yang casual? Oke, kalau untuk CV itu kalian bisa menggunakan foto yang formal maupun casual. Tapi kalau untuk yang casual ini kalian harus hati-hati. Nah, untuk kalian yang mau menggunakan foto yang casual, ini sebaiknya foto yang seperti apa? Nah, untuk foto casual ini, pastikan itu bukan foto selfie. Kedua, pastikan itu bukan foto OOTD. Jadi, foto yang bisa kalian gunakan adalah foto yang setengah badan, kemudian berpakaian yang rapi, dan wajah kalian terlihat jelas. Jadi wajah kalian harus menghadap ke depan dan tidak boleh candid. Bagi kalian yang mau menggunakan foto casual di CV, sebaiknya kalian hati-hati karena foto itu sangat mencerminkan diri kalian. Jadi please hati-hati banget dalam memilih foto. Next, itu ada yang bertanya, CV itu sebaiknya dipisah atau disatukan dengan portofolio. Bagi kalian yang memiliki portofolio, sebaiknya kalian bisa cantumkan di CV, tapi hanya cantumkan linknya aja. Jadi portofolio kalian bisa kalian masukkan di Google Drive, itu kemudian linknya bisa kalian cantumkan di CV kalian, atau kalian bisa masukkan juga portofolio kalian di LinkedIn. Jadi nanti kalian bisa cantumkan juga link LinkedIn-nya saja. Kemudian untuk tips berikutnya, sebaiknya sih kalau menurut aku CV itu dibuat hanya dalam satu page saja, karena biar mempermudah aja, jadi lebih simple, kemudian lebih jelas juga untuk rekruternya baca, jadi nggak harus scroll terlalu banyak ke bawah. Tapi bagi kalian yang memang pengalamannya banyak banget dan kalian mau cantumin semuanya, dan itu pastikan pengalaman kalian relevan ya, jadi it's okay, mungkin 1-2 page nggak apa-apa. Oke, yang terakhir ini ada pertanyaan, surat lamaran itu sebaiknya digabung atau dipisah dengan CV? Oke, sebenarnya aku mau jelasin dulu nih terkait surat lamaran ini sebenarnya apa sih. Jadi surat lamaran ini itu seperti pengantar pada saat kita mau apply pekerjaan secara offline. Jadi ini biasa digunakan pada saat sebelum pandemi, keadaan masih semuanya serba offline. Nah, kalau misalkan
dengan keadaan yang sekarang itu sudah semuanya online, itu biasanya kita apply by aplikasi maupun lewat email. Nah, kalau kalian apply-nya lewat email, ini tuh nggak perlu cantumin si surat lamaran ini, tapi surat lamaran ini bisa kalian ganti dengan isi untuk di body email kalian. Nah, sebenarnya surat lamaran ini itu berfungsi untuk menjelaskan kalian itu tahu informasi lowongan kerja ini dari mana, kemudian memperkenalkan diri kalian secara singkat, dan menjelaskan dokumen apa saja yang kalian lampirkan di satu amplop gitu, kalau misalkan kalian apply by offline. Tapi kalau misalkan saat ini itu sudah tidak menggunakan surat lamaran lagi, jadi kalian kalau misalkan untuk di body email itu kalian bisa juga sama isinya seperti surat lamaran. Jadi cantumkan kalian di body email itu kalian cantumkan kalian dapat informasi si lowongan kerja itu dari mana, kemudian kalian memperkenalkan diri kalian secara singkat, dan kalian memberitahukan bahwa kalian melampirkan CV kalian gitu. Jadi untuk pertanyaan ini, surat lamaran dan CV itu digabung atau dipisah? Sebaiknya dipisah. Jadi kalian nggak perlu bikin satu PDF misalkan gitu, surat lamaran dan CV itu nggak perlu, jadi kalian pisah aja satu-satu. Tapi dalam keadaan pandemi ini, karena kita sudah jarang ya menggunakan si surat lamaran, jadi kalian bisa bikin si surat lamaran ini diganti dengan isi di body email kalian. Gitu. Oke deh, sekian informasi dari aku terkait CV writing. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa membantu kalian yang mau apply pekerjaan. Jadi kalian bisa prepare dan kalian bisa buat ulang CV kalian, diperbaiki lagi isinya seperti apa agar bisa menarik para recruiters. Jika kalian punya pertanyaan lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah sini, atau kalian bisa join juga ke grup Telegram aku. Di situ aku akan sering untuk sharing seputar HR. Terus bagi kalian yang mau bertanya-tanya di sana juga boleh, atau kalian yang hanya mau sekedar sharing tentang pengalaman kalian juga boleh. Kemudian bagi kalian yang memang suka sama video aku, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!